wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang penerapan konsep manajemen dan etika dalam pengembangan organisasi. Sebelum lanjut ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Rayhan Pratama dari kelompok 4. Halo semua, perkenalkan nama saya Valencia Muntaza dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Halimatul Syadia dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Juvenzius Lemelcong dari kelompok 4. Penerapan manajemen dan etika dalam pengembangan organisasi. Tujuannya untuk mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar dan teori-teori manajemen, serta penerapannya secara praktis dalam konteks organisasi bisnis maupun non-bisnis. Dengan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, perusahaan, serta dorongan terhadap inovasi sebagai landasan utama dalam mencapai efektivitas dan keberlanjutan organisasi. Kemudian di sini ada CPL dan CPMK. CPL yaitu capaian pembelajaran lulusan. Lulusan diharapkan mampu, yang pertama, bekerja sama secara efektif dalam tim dan lingkungan organisasi. Kemudian yang kedua, menunjukkan kepekaan serta kepedulian terhadap isu-isu sosial. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat, menerapkan prinsip dan fungsi manajemen secara adaptif. Kemudian, di sini ada CPMK yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa diharapkan untuk mampu yang pertama, memahami secara mendalam konsep dan teori-teori manajemen. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi serta menganalisis pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap organisasi. Dan yang ketiga, mengembangkan ide-ide inovatif yang mendukung. Kemudian ada konsep manajemen. Definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, manusia, keuangan, informasi, dan lainnya, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta memastikan tercapainya sasaran dan tujuan organisasi secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Kemudian ada komponen dasar manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Ini adalah tahap pertama dalam proses manajemen. Pada tahap ini, manajer menentukan tujuan yang ingin dicapai organisasi atau tim. Kemudian, merumuskan strategi dan langkah-langkah spesifik untuk mencapainya. Perencanaan mencakup analisis situasi, peramalan kebutuhan di masa depan, serta penyusunan rencana alternatif jika terjadi perubahan kondisi. Kemudian, yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Setelah perencanaan dibuat, tahap berikutnya adalah mengatur segala sumber daya agar rencana tersebut dapat dijalankan dengan efektif. Ini meliputi menyusun struktur organisasi, membagi tugas, mendelegasikan wewenang, serta mengkoordinasikan orang dan sumber daya lain agar pekerjaan berjalan efisien dan sesuai dengan tujuan. Kemudian ada pengarahan, leading atau directing. Pada tahap ini, manajer berperan untuk memberikan arahan, mengarahkan aktivitas, dan memotivasi anggota tim agar melaksanakan tugas sesuai dengan perencanaan. Ini melibatkan kemampuan komunikasi yang baik, kepemimpinan, pemberian motivasi, dan menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Kemudian yang terakhir itu ada pengendalian atau controlling. Pengendalian berarti memantau jalannya pekerjaan, mengevaluasi hasil, dan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah diterapkan. Jika ditemukan penyimpangan, manajer perlu mengambil tindakan korektif agar tujuan tetap tercapai. Pengendalian membantu memastikan organisasi tahap berada pada jalur yang benar. Baik, di sini di slide 5 ada perkembangan teori manajemen. Di sini perkembangan teori manajemen dibagi menjadi 5 teori. Yang pertama itu ada teori klasik. Teori klasik ini berfokus pada struktur organisasi, pembagian kerja, dan efisiensi kerja. Contohnya dari teori klasik ini adalah Frederick Taylor yang menggunakan scientific management untuk meningkatkan efisiensi dengan mengatur tugas secara ilmiah. Lalu yang kedua itu ada teori perilaku. Teori ini berfokuskan kepada hubungan manusia dalam organisasi, motivasi, dan dinamika kelompok. Contohnya itu ada manajer yang memberikan penghargaan dan perhatian pada karyawan untuk meningkatkan semangat kerja. Lalu yang ketiga ada teori kontingensi. Teori ini berfokus pada tidak ada pendekatan manajerial yang universal. Gaya manajemen harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi. Contohnya itu ada perusahaan teknologi yang menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif, sedangkan perusahaan manufaktur yang lebih otoriter. Lalu yang teori keempat itu adalah teori sistem.
Teori ini berfokus pada organisasi sebagai sistem yang terintegrasi dengan bagian-bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Contohnya itu adalah keterlambatan di bagian produksi mempengaruhi bagian pemasaran dan distribusi. Lalu teori yang kelima ada teori kontemporer. Teori ini berfokus pada inovasi, perubahan, dan dinamika organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Contohnya itu adalah startup digital berinovasi dalam produk dan pemasaran untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang cepat berubah. Lalu di slide berikutnya adalah keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial ini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu adalah keterampilan teknis. Definisi dari keterampilan teknis adalah keahlian khusus dalam bidang atau pekerjaan tertentu. Contohnya itu adalah seorang programmer memiliki keterampilan dalam menulis kode komputer. Lalu yang kedua itu adalah keterampilan interpersonal yang mempunyai definisi kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain dalam organisasi. Contohnya itu adalah manajer tim, mengelola konflik, dan menjaga hubungan kerja yang baik. Lalu yang ketiga itu adalah keterampilan konseptual. Definisi dari keterampilan konseptual itu adalah kemampuan melihat dan memahami organisasi secara menyeluruh, termasuk hubungan antar bagian. Contohnya itu adalah CEO merencanakan strategi perusahaan berdasarkan pemahaman mendalam tentang organisasi. Lalu poin terakhir adalah keterampilan keputusan yang mempunyai definisi kemampuan membuat keputusan yang tepat dan efektif dengan mempertimbangkan berbagai alternatif. Contohnya itu adalah manajer memilih metode produksi terbaik setelah menganalisis opsi yang ada. Lalu di slide berikutnya ada faktor lingkungan dalam organisasi. Poin yang pertama itu adalah faktor lingkungan eksternal. Definisi dari faktor lingkungan eksternal itu adalah faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi operasional seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum atau PESTEL. Contohnya itu adalah perubahan kebijakan pemerintah atau kemajuan teknologi yang mempengaruhi keputusan organisasi. Lalu yang kedua itu adalah faktor lingkungan internal. Definisinya adalah aspek yang ada dalam kontrol organisasi seperti struktur organisasi, budaya organisasi, dan sumber daya manusia. Contoh dari faktor lingkungan internal itu adalah organisasi dengan budaya kolaboratif dan struktur fleksibel cenderung lebih efektif dalam beradaptasi. Lalu yang ketiga itu adalah pengaruh lingkungan. Definisinya adalah organisasi perlu beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar yang terus berkembang. Contohnya itu adalah perusahaan teknologi yang harus terus berinovasi untuk menjaga posisinya di pasar yang cepat berubah. Lalu di slide berikutnya ada etika dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari etika bisnis. Etika bisnis adalah etika yang merujuk pada prinsip moral dan standar yang mengarahkan keputusan dan tindakan dalam organisasi. Hal ini melibatkan penerapan nilai-nilai yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan keadilan dalam setiap aspek operasional, baik dalam hubungan dengan pelanggan, karyawan, maupun mitra bisnis. Etika bisnis membantu organisasi membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai moral yang diterima oleh masyarakat. Lalu di sini ada CSR atau Corporate Social Responsibility. Di sini pengertian dari CSR adalah konsep yang mengacu pada tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, yang melibatkan tindakan perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga berusaha memberikan dampak positif terhadap komunitas dan lingkungan. Di sini contoh praktik nyata dari CSR itu adalah program keberlanjutan yang dikemukakan oleh IKEA. IKEA ini menjalankan program keberlanjutan dengan fokus pada penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti kayu yang bersertifikat FSC atau Forest Stewardship Council dan bahan daur ulang dalam produk-produknya. Mereka juga berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang sepenuhnya bebas karbon pada tahun 2030 dan mendukung energi terbarukan. Lalu di slide berikutnya ada fungsi perencanaan dalam manajemen. Saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan. Perencanaan adalah proses sistematis untuk menentukan tindakan dan sumber daya guna mencapai tujuan jangka panjang organisasi secara efektif dan efisien. Juga untuk memastikan bahwa organisasi dapat bergerak ke arah yang benar dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Di sini terdapat jenis-jenis perencanaan. Yang pertama itu adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah perencanaan jangka panjang yang biasanya dilakukan oleh manajemen puncak untuk menetapkan visi dan arah organisasi. Lalu yang kedua itu adalah perencanaan taktis.
yang berfokus pada pengembangan rencana yang lebih terperinci dan spesifik dalam jangka menengah untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga adalah perencanaan operasional, adalah perencanaan yang lebih rinci dan spesifik yang mencakup tindakan harian yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas organisasi. Lalu di sini ada langkah-langkah dalam perencanaan. Langkah yang pertama itu adalah menentukan tujuan yang berguna untuk menentukan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Lalu langkah yang kedua adalah menganalisis situasi yang berguna untuk memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Lalu yang ketiga adalah menyusun strategi yang berguna untuk merancang cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini harus mencakup pendekatan yang efektif dan sumber daya yang diperlukan. Lalu yang keempat adalah mengimplementasikan rencana. Di sini berguna untuk melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir, yang poin kelima adalah mengontrol hasil. Di sini berguna untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan itu tercapai. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Sebelum saya menyebutkan langkah-langkah pengambilan keputusan, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui analisis yang cermat guna memastikan bahwa hasil yang diinginkan dapat tercapai dengan cara yang optimal. Yaitu di sini juga saya akan menyebutkan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada identifikasi masalah, terus yang kedua ada mengumpulkan informasi, terus yang ketiga ada menilai alternatif sosial, yang keempat ada memilih solusi terbaik, yang kelima ada mengimplementasikan keputusan, dan yang terakhir ada mengevaluasi hasil keputusan. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan dengan memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi terkoordinasi dengan baik. Itu langkah-langkah pengorganisasiannya. Yang pertama itu menentukan tugas dan tanggung jawab. Terus yang kedua ada menentukan struktur organisasi. Terus yang ketiga ada mengalokasikan sumber daya. Dan yang terakhir ada menyusun sistem kontrol. Dan selanjutnya ada perubahan dan inovasi untuk pengembangan organisasi 1. Yang pertama ada perubahan organisasi, itu organisasi harus siap menghadapi perubahan internal maupun eksternal untuk tetap relevan dan kompetitif. Terus yang kedua ada jenis-jenis perubahannya. Yang pertama ada perubahan struktural, yaitu reorganisasi tim dan perubahan kepemimpinan. Itu perubahan budaya, yaitu transformasi nilai dan kebiasaan kerja. Terus ada perubahan teknologi, yaitu adopsi sistem digital dan otomatisasi. Dan yang ketiga ada inovasi, yaitu pengembangan ide-ide baru guna meningkatkan proses, produk, atau layanan organisasi. Terus ada contoh inovasi, itu penerapan teknologi baru atau AI dan sistem cloud. Terus ada pengembangan produk berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini juga ada perubahan dan inovasi untuk pengembangan organisasi kedua. Kepemimpinan. Dalam perubahan pemimpin dan manajer memiliki peran penting dalam proses perubahan organisasi. Mereka bertugas yang pertama mengarahkan visi perubahan secara jelas. Terus yang kedua memotivasi dan meyakinkan tim tentang pentingnya perubahan. Terus yang ketiga adalah menjadi contoh dalam adaptasi dan inovasi. Terus yang keempat ada menangani resistensi dengan pendekatan yang bijak dan empatik. Dan yang terakhir itu pemimpin yang tangguh mampu menciptakan iklim yang mendukung perubahan serta membangun kepercayaan di tengah ketidakpastian. Ini slide selanjutnya itu strategi mengelola perubahan organisasi. Untuk sukses menghadapi perubahan organisasi perlu mengelola transisi dengan strategi yang matang. Yang pertama ada komunikasi yang efektif, yang kedua menyampaikan alasan perubahan, dampaknya, serta tujuan jangka panjang secara transparan.
Terus yang ketiga ada melibatkan seluruh elemen organisasi dalam arus informasi. Terus yang keempat adalah pendekatan partisipatif. Terus yang kelima ada mengajak karyawan untuk terlibat dalam proses perubahan, memberikan ruang untuk masukan dan partisipasi aktif. Terus yang keenam ada meningkatkan rasa memiliki terhadap perubahan yang terjadi. Terus yang ketujuh ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Dan yang ke-8 ada memberikan pembekalan keterampilan baru terutama dalam menghadapi perubahan teknologi atau model kerja baru. Dan yang terakhir ada menunjukkan bahwa organisasi peduli terhadap pertumbuhan individu. Studi kasus organisasi yang sukses dalam mengelola perubahan dan inovasi yaitu dari perusahaan Netflix. Netflix merupakan contoh nyata perusahaan yang berhasil beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Awalnya berdiri pada tahun 1997 sebagai layanan penyewaan DVD. Netflix kemudian bertransformasi menjadi platform streaming digital pada tahun 2007 untuk menjawab tren digitalisasi dan perubahan perilaku konsumen. Langkah inovatif lainnya adalah produksi konten original seperti House of Cards dan Stranger Things yang membuat Netflix tidak hanya sebagai penyedia layanan tetapi juga sebagai produsen konten unggulan. Selain itu, Netflix memanfaatkan teknologi analisis data dan algoritma cerdas untuk memberikan rekomendasi tontonan yang relevan bagi setiap pengguna, sehingga meningkatkan pengalaman dan loyalitas pelanggan. Dengan strategi ekspansi ke lebih dari 190 negara dan komitmen pada inovasi, Netflix telah menjadi pemimpin global dalam industri hiburan digital dan menjadi contoh sukses pengelolaan perubahan dan inovasi dalam bisnis modern. Kesimpulan, yang pertama ada dari materi integrasi teori dan praktik. Manajemen yang efektif bukan hanya soal pengetahuan teoritis, tetapi juga kemampuan menerapkannya dalam situasi nyata. Yang pertama, pemimpin harus mampu membaca dinamika organisasi. Yang kedua, keputusan manajerial harus berbasis data, pengalaman, dan konteks. Lalu yang kedua, ada kesimpulan dari materi etika dan tanggung jawab sosial atau CSR. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan etika bisnis, integritas, dan transparansi, lalu menjalankan tanggung jawab sosial atau CSR kepada lingkungan dan masyarakat. Dan yang ketiga, ada kesimpulan dari materi pentingnya inovasi dan perubahan. Untuk bertahan dan berkembang di era disrupsi, organisasi perlu yang pertama beradaptasi cepat terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Lalu yang kedua, mendorong budaya inovasi berkelanjutan di semua lini. Yang ketiga, membangun sistem dan SDM yang tanggap terhadap perkembangan zaman. Referensi. Di sini terdapat beberapa referensi yang kami ambil dari buku, artikel, jurnal dalam pembuatan materi PPT ini. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.